Pasca mendapat jutaan hujatan dari netizen dan juga sindiran pedas dari dokter kecantikan Dr. Richard Lee atas penyakit kulit yang tengah dideritanya, Kartika Putri akhirnya kembali bereaksi dan memberikan tanggapannya atas hal tersebut. Namun, alih-alih balik memberikan jawaban menohok, Kartika Putri justru memberikan jawaban yang cukup bijak atas sindiran-sindiran yang dialamatkan kepadanya. Maka inilah 5 jawaban bijak Kartika Putri saat dihujat Dr. Richard Lee kena azab usai wajah melepuh versi Cumi Top 5. Kartika Putri akhirnya buka suara terkait penyakit misterius yang membuat wajah dan rongga mulutnya penuh ruam dan melepuh. Ia bak lelah dengan tudingan netizen yang simpang siur dengan penyakit kulit yang dideritanya. Kartika Putri akhirnya membeberkan secara detail diagnosa yang sudah ia dapatkan dari dokter spesialis yang menanganinya. Diketahui sebelumnya, Kartika Putri sempat dituding terkena penyakit herpes oleh Dr. Richard Lee. Lantas, seperti apa pernyataan Dr. Richard Lee terkait penyakit herpes tersebut? Dan seperti apa tanggapan serta klarifikasi Kartika Putri terkait penyakit kulit yang dialaminya? Sebagai dokter, untuk beberapa pilihan yang sama, diferensial diagnosa untuk beberapa kasus seperti itu, ada herpes, yang kedua adalah Stevens-Johnson syndrome, yang ketiga adalah autoimun, bisa. 3 itu bisa, atau mungkin ada beberapa yang lain karena aku nggak ikut meriksa ya. Kalau dari gambaran yang terlihat bisa jadi 3 itu. Kalau herpes karena virus, infeksi menular seksual. Kalau autoimun itu tidak diketahui, jadi bisa terjadi apa adanya, nggak jelas penyebabnya apa. Kalau tadi satunya lagi apa tadi ya? Autoimun, herpes, sama satu lagi Stevens-Johnson. Stevens-Johnson itu adalah alergi sesuatu obat. Jadi subhanallah, aku memang sudah 5 tahun didiagnosa ada yang namanya autoimun. Buat teman-teman yang nggak tahu autoimun itu apa, autoimun itu sebenarnya ada salah dengan imun kita, yang harusnya imun itu menjaga kesehatan atau imunitas tubuh kita dari serangan luar, bakteri, virus, ataupun penyakit. Tapi karena ada kesalahpahaman di dalam tubuh kita tentang imun kita, sehingga dia justru membalik menyerang diri kita sendiri. Itu yang disebut yang namanya autoimun. Dan emang biasanya kebanyakan yang diserang itu perempuan. Aku memang udah kurang lebih 5 tahun didiagnosa ada autoimun, tapi alhamdulillah so far itu baik-baik aja. Trigger dari apa yang aku alamin ini adalah beberapa waktu lalu, kurang lebih semingguan, aku itu minum painkiller dan ternyata reaksi tubuh aku itu malah berbalik gitu, menyerang diri aku sendiri, dan akhirnya kulit aku pertama itu cuman kayak ada benjolan kecil di bibir, isinya air, dan juga di jidat, kecil banget gitu. Tapi aku pikir itu cuman alergi biasa aja, jadi ya penanganannya agak lamban. Nah, sampai akhirnya dia itu pecah karena kesenggol sama anak aku, dan juga kalau kena air juga dia akhirnya juga lembek dan akhirnya kulitnya pecah. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya perih dan makanya makin luas kayak yang di jidat aku ini. Sampai akhirnya aku tuh bingung banget karena rasanya nggak nyaman, kayak kebakar terutama di area lidah, bibir, dan juga jidat. Kartika Putri dituding netizen terkena penyakit AIN lantaran kondisi wajahnya yang mengalami melepuh di sebagian wajah dan mulutnya. Dr. Richard Lee pun sempat ikut mengomentari terkait kondisi wajah Kartika Putri dan tudingan penyakit AIN tersebut. Menanggapi tudingan yang simpang siur, Kartika Putri akhirnya menjelaskan dengan bijak penyakit kulit yang dideritanya saat ini. Ya, dalam penuturannya, Kartika Putri menjelaskan bahwa selain didiagnosa autoimun sejak 5 tahun yang lalu, Kartika Putri menyebut dirinya didiagnosa penyakit Stevens-Johnson syndrome. Kalau dari netizen nih katanya penyakitnya AIN namanya. Tapi aku nggak tahu. Aku nggak periksa, jadi aku nggak tahu. Kalau yang aku alamin ini namanya Stevens-Johnson syndrome, which is itu normal banget, terutama buat orang yang punya autoimun. Dan mudah-mudahan bermanfaat, jaga kesehatan kalian, dan juga mudah-mudahan yang punya masalah yang sama dapat hikmah yang luar biasa dari apa yang aku alamin, sehingga nggak harus parah ke seluruh tubuh atau menjalar kemana-mana, dan penanganannya juga cepat. Karena Stevens-Johnson syndrome ini kalau penanganan lama juga bisa mengakibatkan hal yang fatal dan lebih buruk lagi. Jadi aku beraniin share biar manfaat buat kalian semua, karena I love you so much, terutama untuk sesama pejuang autoimun. I love you, semangat semuanya, I love you so much.
Nah, kenapa aku beraniin sharing ke kalian semua? Karena aku nggak mau kalian ngalamin apa yang aku alamin, dan aku kepingin kalian juga cepet reaksinya, responnya, biar nggak terlalu parah. Ternyata siapa yang kena Stephen Johnson Syndrome ini itu bisa memburuk. Alhamdulillah aku cuma di muka aja. Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya ke seluruh tubuh dan bagian tubuh lainnya karena penanganannya sangat lambat, obatnya juga dimasukin ke tubuhnya sangat lambat dan itu memperburuk. Nah, aku mau sharing karena biar kalian semua jangan sampai di kondisi yang terburuk. Makanya aku beraniin sharing ke kalian semua biar bermanfaat. Nah, nanti obatnya dan lain sebagainya aku bakal sharing lebih lengkapnya lagi sama kalian semua. Oke? Sebelumnya, Dr. Richard Lee dan juga netizen sempat menyinggung kondisi Kartika Putri itu merupakan azab dari dosa-dosa di masa lalunya. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Dr. Richard Lee sempat dilaporkan oleh Kartika Putri ke polisi lantaran diduga menjual produk kecantikan palsu. Dr. Richard Lee yang tampak masih menyimpan dendam pun tak segan menyindir hukum Tuhan kini sedang berpihak pada Kartika Putri. Menanggapi hal itu, Kartika Putri pun mengunggah postingan yang berisikan bahwa dirinya enggan mendengarkan komentar negatif dari siapapun. Turut prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab. Melihat kegembiraan yang ditampilkan Dr. Richard Lee, Kartika Putri akhirnya menghimbau publik untuk menjaga hati dan lisannya agar tak kembali mengalami hal yang serupa seperti yang kini tengah dialaminya. Janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena musibah yang menimpa saudaramu. Karena jika demikian, Allah akan merahmatinya dan malah memberimu musibah. Lantas, seperti apa respon Dr. Richard Lee? Dan apa alasan Dr. Richard Lee bisa tertawa lepas ketika mendengar Kartika Putri mengalami penyakit kulit yang misterius? Dokter kemarin posting nggak memaafkan atau kayak senang. Sebenarnya aku nggak senang sih. Siapa sih senang dalam penderitaan orang lain? Tapi kalian juga harus tahu bahwa hatiku juga terluka. Aku 2 tahun punya perkara hukum dengan dia dan itu nggak ringan. Bahkan aku sempat di penjara, aku sempat ditangkap, dibawa dari Palembang ke Jakarta, disiksa bertahun-tahun sampai akhirnya aku menang pra peradilan, no debat lagi, aku dikriminalisasi. Jadi kayak benar-benar aku dicelakain selama 2 tahun kayak gitu. Dan satupun kata maafnya nggak ada. Datang minta maaf pun enggak kayak gitu. Sudah kriminalisasi, datang minta maaf pun juga enggak gitu kan. Jadi wajar dong aku terluka, wajar dong aku bilang aku nggak memaafkan ya. Dalam hatiku jangankan nggak memaafkan, ya minta maaf aja kagak. Ya adalah, aku juga manusia biasa. Kalau Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha mengampuni, aku bukan Tuhan. Jadi aku ya ada kayak berdoa juga. Ada hukum di atas hukum di Indonesia. Ya itu hukum Tuhan. Siapa yang berbuat pasti ada balasannya dari Tuhan. Pasca beberapa pekan mengalami penyakit kulit, Kartika Putri diketahui memilih untuk berobat di luar negeri, tepatnya di Singapura. Dan hal tersebut nyatanya membuat Dr. Richard Lee memberikan komentarnya atas keputusan yang diambil Kartika Putri. Ya, sebelumnya Dr. Richard Lee menyinggung Kartika Putri yang memilih berobat di Singapura, yang dominannya dokter di Rumah Sakit Singapura merupakan dokter yang beragama non-Muslim. Sindiran tersebut dilontarkan Dr. Richard Lee lantaran pada beberapa waktu lalu Kartika Putri sempat menyinggung soal capres dan cawapres yang pintar mengaji. Lantas, seperti apa respon Kartika Putri atas sindiran Dr. Richard Lee tersebut? Bingung juga ya kenapa berobatnya ke Singapura ya, soalnya kan teman-teman dokter di Singapura kan kata-kata kan non-Muslim ya kan kan banyak yang di Indonesia dokter-dokter yang pintar ngaji gitu, kenapa nggak dokter-dokter di Indonesia aja dipilihnya? Apalagi kan kemarin kan beliau kan juga ngomongnya pilih pemimpin yang pintar ngaji kan, ya apa kenapa harus nggak dokter juga cari yang pintar ngaji gitu kan? Pintar ngaji kan banyak di Indonesia, kalau di Singapura kan dokter-dokter kata-kata non-Muslim gitu. Aku udah coba beberapa ikhtiar, tapi aku ngerasa kayak belum ngerasain perbaikan gitu. Makanya akhirnya aku putusin untuk cari opini yang lain untuk penyembuhannya.
Aku pergi, terus aku dikasih obat, dikasih krim juga, dan alhamdulillah membaik banget. Ternyata juga untuk yang di mulut cuma dengan kumur-kumur air garam aja itu udah getting better banget. Terutama juga mungkin obat yang diminum itu ya yang ngebuat aku ngerasa hilang perihnya dan semuanya. One, two, three, four.